La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan hadirin semua yang sangat kami hormati, mari kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan model pengelolaan pendidikan agama pada Kuta. Bapak Ibu yang kami hormati, di sesi awal tadi saya kira sudah banyak kita peroleh informasi terkait dengan apa dan bagaimana sesungguhnya Kutab itu, baik dari aspek sejarah, dari aspek praktik, khususnya di Kutab Al-Fatih yang sangat baik disampaikan oleh narasumber kita tadi yang pertama, Bu Ida, dan juga saya kira tadi juga banyak sekali masukan dan respon dari Bapak semua, dari Dinas Pendidikan dan yang lain-lain yang sangat konstruktif untuk membahas kaitannya dengan Kutab ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan terkait dengan saran masukan terutama yang ada di buku ini yang sudah Bapak Ibu terima gitu. Seperti yang di awal kami sampaikan bahwa kegiatan ini sesungguhnya ingin memberikan kesempatan atau memberikan masukan dari Bapak Ibu semua untuk penyempurnaan buku itu. Secara teknis sebenarnya seperti itu, dan secara substansi tadi sudah banyak disampaikan, khususnya kaitan dengan pengambilan kebijakan di tingkat apakah di Kementerian Agama maupun di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi kedua ini kita akan ditemani oleh Pak Ibda atau Mas Ibda, itu biasanya saya memanggilnya. Sebelum beliau menyampaikan, akan kami sampaikan biodata ringkas beliau. Nama kandidat doktor juga ini, Hamidullah Ibda MPD. Kemudian tempat tanggal lahir 17 Juni 1990. Nah, ini sangat mudah sekali. Berapa ini 90 ini. Kemudian saya kira aktivitas beliau sangat banyak ini. Di antaranya adalah dosen dan juga wakil ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam NU Temanggung. Kemudian juga di FKPT Jawa Tengah juga sebagai pengurus. Beliau juga adalah wartawan juga, ini jurnalis, dan juga jadi tulisannya banyak juga, termasuk hari ini juga ada tulisannya ini di Tribun tadi saya baca juga punya media online sendiri, juga punya, termasuk juga pengamat dan juga intelektual pendidikan, termasuk juga praktisi pengelola pendidikan di LP Ma'arif juga. Saya kira banyak hal yang aktivitas beliau, dan untuk lebih jelasnya kita bersama-sama mendengarkan paparan kaitan dengan model pengelolaan pendidikan agama pada Kutab. Sebelum saya serahkan ke Mas Gita, mari kita buka acara sesi kedua ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo Mas Gita, saya persilahkan untuk memaparkan kaitan dengan ini Kutab ini, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati Kepala Pendidikan Agama Kota Semarang, yang kami hormati pula tim pengembang model pengelolaan pendidikan agama pada Kutab, para peneliti, Bapak Ibu dari perwakilan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga dari perwakilan beberapa pengelola lembaga pendidikan Ma'arif, dan hadirin semua. Izinkan kami menyampaikan beberapa aspek, dan saya hanya menjadi fasilitator saja. Nanti kita akan melakukan beberapa uji validasi atau beberapa klarifikasi tabayun terhadap model pengelolaan pendidikan agama pada Kutab yang sudah
disusun oleh para peneliti maupun tim yang sudah Bapak Ibu semua sudah pegang. Nah, yang pertama sebelum kita lanjut, kami selaku yang di sini diamanai mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena ini masih lebaran Mas. Jadi kami jika ada salah, mohon maaf yang besar-besarnya, dan jika Bapak Ibu ada yang salah dengan saya sudah memaafkannya. Dan sudah final. Oke, kami lanjut. Untuk paparan hari ini lebih teknis kepada buku yang sudah panjenengan bawa, dan fokus kita adalah melakukan beberapa tabayun ataupun klarifikasi. Kemarin ini adalah yang kedua, yang kemarin di Tegal itu sudah kami catat beberapa tabayunnya atau validasinya dari beberapa kemenak, pengasuh pesantren maupun dari Kutab itu sendiri. Nah, intinya validasi ini dalam rangka mencari data yang sahih berkaitan dengan model pengelolaan pendidikan agama pada Kutab. Karena tadi saya kira sudah disampaikan pemateri sebelumnya yang sampai hari ini Kutab itu kalau bahasa anak-anak ya genrenya apa sih, jenisnya apa, atau jenis kelaminnya nopo, di bawah Kemenang atau Kemdikbud. Ini kan masih belum ada payung hukum yang jelas. Nah, maka ini mumpung Bapak Ibu dari perwakilan dinas ataupun kantor Kementerian Agama, monggo nanti bisa minimal melakukan urun rebuk, karena nanti arah dari model ini menjadi sebuah rekomendasi kebijakan atas kutab-kutab yang hari ini mau diakui atau tidak. Banyak sekali, tidak hanya 8 atau 9, 8 di buku itu, tetapi kalau data saya itu hampir 50-an ada dengan nama yang berbeda dan daerah yang berbeda. Itu pun yang terdata, belum yang Nyuwun Sewu yang tertutup, banyak sekali. Nah, oke, langsung saja. Ini yang validasi ini, dan kita sampai tahap ini sampai ke validasi model. Dan nanti monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan banyak aspek terkait dengan tambahan kritik, karena ini juga momennya memang momen validasi ya. Nah, tujuannya jelas agar masukan-masukan ini dalam rangka penyempurnaan lah, karena kemarin di Tegal itu banyak sekali hal-hal yang kami catat dan nanti akan kami sampaikan di sini agar tidak mengulang ya, atau hampir sama mungkin. Nah, kita sudah sampai ke tahap 2 hari ini, dan nanti insya Allah kalau ada lagi mungkin tahap 3 ya, dari tim dari Balitbang. Nah, kita kemarin memeriksa secara utuh dari dasar-dasar teorinya, modelnya sampai pada aplikasinya, karena di buku ada beberapa bab yang nanti sudah ada di dalam model ini. Kemudian kemarin sudah kami revisi, ini sudah agak lengkap daripada yang tahap pertama, karena tahap pertama itu aslinya ada naskah yang belum final tapi belum dicetak, tapi alhamdulillah hari ini sudah di tangan panjenengan semua, dan nanti ini menjadi bahan revisi untuk tahap ketiga dan kemudian yang terakhir Mas. Kalau penelitian pengembangan saya kira kalau PTK mungkin 3 kali sudah cukup, 2 kali sudah cukup. Kalau LMB, kalau ini kan pengembangan modelnya gitu. Nah, tahap 1 kemarin ada beberapa revisi yang sangat substansial bagi kami. Yang pertama adalah memasukkan standar nasional pendidikan, khususnya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Itu sudah kami masukkan di beberapa konsep di buku itu. Artinya kemarin yang sebelum tahap 1 itu masih memakai sistem pendidikan nasional yang lama atau standar nasional pendidikan yang lama, masih tahun beberapa 2015 dan yang Sisdiknas 2003. Tapi yang 2021 sudah kami masukkan. Artinya kacamata standar nasional pendidikan kita ini sudah mengikuti perkembangan regulasi. Karena kalau nomenklaturnya pun masih banyak yang belum sesuai. Kalau Kemdikbud kan harusnya sekarang ganti Kemdikbud Ristek kalau nggak salah ya, itu kan perlu disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, memasukkan metodologi ke dalam buku. Tetapi karena ini perlu diketahui bahwa Balitbang mungkin sudah diinformasikan Mas Haji ya, Balitbang sudah melakukan penelitian dan sudah ada naskahnya, dan ini sebenarnya lebih kepada pengembangannya, karena peneliti di Balitbang itu selain meneliti juga melakukan pengembangan, namanya saja Balai Penelitian dan Pengembangan. Jadi tidak perlu memasukkan metodologi, UJT dan sebagainya, tidak perlu dimasukkan ke dalam buku. Kemudian disarankan ada proses pembelajarannya, kurikulum, materi, media, pembelajaran, metode dan evaluasi. Nah, meskipun tadi disampaikan ada model
kutab modul ya, modul kutab 1 sampai berapa tadi, kelas awal maupun kelas konuni, itu sebenarnya kami belum menemukan referensi yang benar-benar real penjelasan tentang kutab utuh, hanya beberapa referensi yang kami dapat. Nah, artinya kalau ini memang menjadi buku model pengelolaan pendidikan agama pada kutab, kemungkinan besar kami klaim buku pertama kali di Indonesia. Kenapa? Karena kalau melihat peneliti-peneliti itu hanya menjadi naskah jurnal ataupun skripsi, tesis, disertasi. Dan kami pribadi pun tertarik mengembangkan ini menjadi sebuah disertasi gitu. Nah, kalau di ISBN sendiri di buku hanya ada 3, kami cek di Perpusnas kemarin, itu pun hanya laporan PTK atau laporan penelitian skripsi, belum penjelasan kutab secara utuh. Apalagi nanti kita benturkan dengan standar nasional pendidikan yang baru, kan harus disesuaikan lagi. Nah, maka di situ sudah ada kurikulum materi, medianya juga ada sedikit, kemudian metode evaluasinya juga sampai syarat-syarat gurunya itu juga ada di situ. Kemudian jika kesusahan sumber, maka wawancara ini sudah dilakukan peneliti sebelumnya atau peneliti di bagian pengembangan ini. Kemudian analisis model pengelolaan belum selesai dibahas, dan alhamdulillah itu sudah selesai kalau nggak salah di halaman berapa tadi. Karena kemarin baru berhenti di kutab nomor 3. Ini sudah sampai ke kutab nomor 8. Kemudian buku ini akan menjadi babuan karena ini juga masukan peserta kemarin ya, karena masih minim referensi tentang kutab. Bahkan saya yakin Bapak Ibu kalau yang sudah terbiasa mendengar informasi atau peneliti atau pengelola aktivis, saya kira paham mahwal kutab itu, paham gitu. Tidak hanya kata atib atau kata eb atau kata ba, tapi juga kutab itu pendidikan. Tapi banyak sekali teman-teman peneliti, dosen, bahkan ASN di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu kutab itu apa sih? Kayak gitu. Makanya juga ini bagian dari bagi peneliti ya bisa jadi hal baru, ada novelty kebaruannya. Kemudian penulisan tabel disesuaikan dengan author guideline di jurnal Smart kemarin sudah saya sesuaikan kemarin, dan mungkin tabelnya saya belum, apakah yang kiri yang kosong atau yang bawah ini nanti perlu kami sesuaikan nanti. Nah, kemudian masukan secara umum ini kemarin juga kami catat. Pertama, kutab harus menyesuaikan standar nasional pendidikan dan harus mengikuti regulasi pemerintah karena berada di wilayah negara hukum di NKRI atau di Indonesia, mau tidak mau. Kemarin masukannya seperti itu, tapi ini tidak berkaitan dengan ini ya. Ini berkaitan dengan pada kutabnya sebenarnya. Kemudian yang kedua, kutab harus terbuka, tidak boleh eksklusif. Nyuwun sewu itu saya kira harus disampaikan karena kemarin juga muncul dari peserta, dan pemerintah juga harus terbuka karena beberapa kutab itu juga kemarin sempat ada informasi ke Kemenak ditolak, tapi ke Kemdikbud malah diterima. Nyuwun sewu ini kemarin di Tegal itu seperti itu kasusnya. Kalau di Kemenak ini masuknya ke pesantren tidak pesantren, kemudian madi juga tidak madi. Nah, maka di Tegal ya Mas, kalau nggak salah itu masuknya di PKBM. Padahal juga banyak kutab-kutab itu memang di PKBM. Tetapi masukan dari peserta lain, kutab lebih cocok ke Kemenak. Ini kan berbagai pandangan gitu. Ini perlu kita kaji nanti kalau misalnya perlu dimasukkan. Kemudian arah buku ini memang ke pengembangan, maka judulnya kan model pengelolaan pendidikan agama. Jadi mengembangkan model pengelolaan pendidikan agamanya, bukan penelitian ini, tapi pengembangan model. Kemudian ini kemarin juga ada masukan, kutab itu sekarang menjadi tren, layaknya Gojek. Jadi Gojeknya itu ada dulu, tapi aturannya nyusul kemudian. Sama kemarin seperti masukan dalam konteks kutab. Kutab ada dulu, regulasi menyusul kemudian. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi pada apa yang dilakukan Balitbank ini nanti. Kemudian kutab perlu memperjelas sanad keilmuan, ini masukan dari para pengasuh pesantren kemarin, dan materinya harus standar sesuai dengan kurikulum pesantren maupun kurikulum 2013. Karena kemarin ada masukan seperti implak dan sebagainya, misalnya metode maupun kitab-kitab itu harus jelas siapa pengarangnya, gurunya, kiainya siapa, itu masukan. Tidak hanya ustadz-ustadz yang seperti di pesantren harus jelas sampai ke Kanjeng Nabi, kan kira-kira seperti itu. Kemudian kutab berpotensi menerapkan merdeka belajar seutuhnya karena dia melibatkan kegiatan itu integral dengan orang tua ataupun bisa dilakukan di rumah seperti itu. Padahal di kutab itu kalau kita teliti, utamanya di Al-Fatih, ya, setahu kami ada program bosku itu memang melibatkan
orang tua santri. Dan kemarin juga ada perdebatan, kalau santri kan miliknya pesantren, kalau siswa peserta didik itu dalam undang-undang ya miliknya sekolah madrasah. Nah kalau kutab itu apa? Itu juga pertanyaan kemarin sempat menjadi ramai karena ada beberapa yang menyebut santri, ada yang beberapa siswa. Ini kan juga perlu nomenklatur yang itu memang tertera di dalam undang-undang yang nanti bisa diterapkan pada kutab itu sendiri. Nah ini struktur buku yang panjenengan sudah, saya yakin sudah membahas semua. Kita bab 1 mengenal pendidikan kutab, kemudian model pendidikan Islam. Bab 3 ini hasil risetnya di Balitbank, eksistensi kutab di Jawa Tengah. Padahal kalau kita teliti ini lebih dari ini Bapak Ibu. Kami mendapat data tadi sekitar namanya itu tidak hanya nama-nama tokoh, tapi juga nama-nama unik ya, kayak kutab permata Quran, rumah Quran, kutab, pokoknya macam-macam yang kami temukan itu. Kemudian bab 4 inilah intinya model pendidikan kutab. Nah ini nanti bisa diberi masukan, dan bab terakhir adalah penutup. Jadi ini kira-kira struktur buku model pengelolaan. Kemudian ini yang analisis yang hampir insya Allah lah, kalau ada masukan kami siap menambahkan. Kita contohkan saja kutab Al-Fatih, kurikulumnya mendesain sendiri meskipun dia ada izinnya. Ini nyuwun sewu kita bicara data ya. Ada beberapa yang memiliki izin PKBM, cuman dia kurikulumnya itu kurikulum sendiri atau imanan Quran tok itu. Pada izinnya dia adalah status pendidikan yang di bawah undang-undang ataupun kementerian ataupun dinas seperti itu. Tapi pada praktiknya mereka menerapkan kurikulum sendiri. Kalau di Al-Fatih Purwokerto ini sesuai data di Balitbank adalah kurikulum 2013. Tapi yang di Semarang ya kurikulum iman dan Al-Quran hanya itu. Nah kemudian keciriannya itu, kemudian materinya ya hampir sama karena Kota Al-Fatih berpusat di Depok. Sampai sekarang kemarin ada informasi dari pengelolanya 34 ya Mas, 34 se-Indonesia. Kemudian paradigmanya lebih kepada Islamisasi ilmu pengetahuan, satu sisinya PKBM. Meskipun ada yang PKBM-nya itu yang saya dalam tanda kutip apa ya saya konversi dengan PKBM yang lain. Ini kan perlu pemangku kebijakan juga berperan gitu. Kemudian modelnya pendidikan Islam klasik. Saya kira Kota Al-Fatih hampir sama semua. Harun ar-Rasyid sama, dan Ibnu Abbas lebih adopsi ke KAF Kota Al-Fatih, dan ini di PKBM Arido misalnya Harun ar-Rasyid ini. Kemudian yang Ibnu Abbas PKBM yang sama seperti paket ayat kelas SDMI itulah. Klasik semua. Dan yang terakhir ini Kota Al-Jazari yang masih sama, tapi dia ada Islam modern ya, integrasi model paradigma keilmuannya. Kemudian yang terakhir Al-Ayyubi ini PKBM di bawah yayasan itu, dan paradigmanya Islamisasi. Nah kita lanjut secara terperinci seperti di sini. Al-Fatih Semarang misalnya, dia memang memiliki kecirian yang saya kira hampir sama di kota-kota Al-Fatih pada umumnya. Tetapi ya tadi ada beberapa hal yang memang berbeda antara kota Al-Fatih yang satu dengan yang lain, khususnya dalam model pengelolaannya gitu. Kemudian yang Al-Fatih Purwokerto juga hampir sudah mengikuti regulasi. Di sini ada PKBM, tapi masih banyak beberapa peserta, khususnya di Tegal kemarin itu kok PKBM katanya adab diutamakan daripada ilmu, iman diutamakan dari Al-Quran. Itu kan eman-eman gitu, bahasanya eman-eman kalau hanya PKBM. Ini kemarin ada masukan seperti itu. Kemudian Al-Fatih Tegal ini juga menjadi bahan yang diteliti. Ini hampir sama juga karena substansinya Al-Fatih hampir sama semua, karena manajemennya juga tersentral di Depok. Nah Ibnu Abbas ini sama lah, dia sudah menerapkan kurikulum 2013 dan mengadopsi kutab pada zaman Nabi ya. Materinya hampir sama secara umum, ada akidah, ibadah, dan muamalah, dan dia izinnya di PKBM, dan modelnya pendidikan Islam klasik. Dan Harun ar-Rasyid Surakarta ini juga sudah ada materi pembagiannya, ada materi murofakot misalnya, ada IPA, IPS, bahasa, matematika, dan sebagainya, ditambah materi olahraga, life skill, dan sebagainya. Dan ini juga di PKBM modelnya Islam klasik. Kemudian Ibnu Abbas latihan hampir sama karena ini juga cabang tadi. Kemudian yang Al-Jazari ini sudah menerapkan atau menganut dari kurikulum 2013, materinya banyak sekali, ini tadi ada di buku. Dan ini yang berbeda hanya Al-Jazari Surakarta, karena dia sudah mengembangkan
model pendidikan Islam yang modern. Sedangkan yang lain masih klasik, seperti Al-Ayyubi Kendal ini juga masih klasik. Jadi saya kira itu analisis model secara kualitatifnya. Nah kemudian ini kami menyimpulkan dari 8 tadi ya, ada 7 kutub menerapkan model pendidikan Islam klasik dan 1 kutub menerapkan model pendidikan Islam modern. Jadi simpulannya seperti itu. Adapun soal status dia di bawah Kemenang atau Kemdikbud itu hanya menjadi informasi saja, tapi kita lebih mengarah kepada janjane pola pemerintah atau pola pendidikan agama Islam atau pola pendidikan yang sekarang kekinian modern atau masih klasik seperti itu. Dan itu kira-kira pengantar karena kami hanya menjadi istilahnya menjembatani Bapak Ibu untuk memberikan masukan, kritik dan validasi apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan baik secara secara umum maupun secara khusus dalam konteks model pengelolaan pendidikan agama pada kota pada buku yang sudah panjenengan bawa. Kalau masukan secara umum kan nanti bisa menjadi catatan peneliti di Balitbank sebagai bahan. Ada masukan seperti ini, kira-kira tanggapannya bagaimana? Karena varian di tiap kabupaten kota itu juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok seperti itu. Mungkin itu saja pengantar yang kami sampaikan dan saya kira nanti bisa kita buka ruang dialog dan ini tentunya tidak hanya saya yang nanti akan menjawab dan bisa dibantu peneliti di Balitbank karena hasilnya yang lebih paham itu memang yang terlibat dari awal terutama dalam proses penelitiannya dulu. Kami hanya terlibat dalam proses pengembangan model pengelolaan pendidikan agama pada kota. Demikian dari kami, jika ada tutur kata yang kurang berkenan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Karena ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibda. Saya kira sangat ringkas yang beliau sampaikan dan saya kira sudah menggambarkan kira-kira gambaran umum dari buku ini. Monggo, saya kira tadi yang disampaikan Mas Ibda sangat jelas. Jadi mengharapkan dari masukan dari Kementerian Agama, dari yang lain, dari para akademisi dan yang lain. Monggo barangkali ada informasi ataupun hal-hal yang tadi belum sempat disampaikan. Monggo, satu, ada lagi, dua, monggo Mas belakang itu, Mas Antono, kita tolong siapa? Mas Ari, apa mic-nya Mas? Oh Mas Antono ini ngangkut, jadi besok motor. Paling belakang, sebutkan nama dan dari instansi sambil kenalan. Sambil berdiri atau duduk Pak? Monggo, berdiri boleh. Betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujibur Spasi Rohman, tapi saya bukan sekretaris LP Maharib PC Banyumas. Iya, karena kalau tidak salah sekretaris PC Maharib Banyumas itu Pak Mujibur Rohman ya. Ini nama saya Pak Mujibur Rohman. Saya dari delegasi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Purwokerto. Sebelum saya menyampaikan sesi pada kali ini, tadi sebetulnya saya ingin menyampaikan di sesi awal Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena sudah jam 12 ini saatnya isoma, jadi saya tunda. Jadi tadi ada pertanyaan terakhir bahwa perlu ada pemisahan antara pembelajaran dan bermain, learning by doing katanya begitu. Learning by doing ini kalau kita merujuk kepada teori pendidikan itu ada. Jadi menurut Ekdardel, dalam kerucut pengalaman Ekdardel, bahwa yang namanya pembelajaran itu kan penyampaian pesan dari guru kepada murid. Nah, pesan ini agar bisa tertanam di dalam benak siswa, maka harus ada kesannya. Seperti contoh ketika anak-anak muda, itu kalau ditanya kapan jadian dengan pacarnya, akan teringat. Atau kita kapan pernikahan kita, mesti tanggalnya ingat.
Itu kapan anak kita lahir, ingat seperti apa momennya, karena ada kesan. Nah, kesan itu kalau kita merujuk pada teorinya Ekdardil, bahwa Ekdardil ini juga merujuk kepada teorinya Konfusius. Jadi kalau Konfusius itu, saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, saya mendengar, saya melihat, saya melakukan, I master, maka saya bisa. Nah, maka dalam learning by doing ini bukan berarti belajar sambil bermain seperti itu, tapi bermain ini sebagai strategi saja, agar pesan dari guru itu nanti tertanam kepada peserta didik. Nah, seperti contoh kiai-kiai kampung lah, ustadz-ustadz kampung itu kalau mempelajari kita sholat, wudu itu kan dari teori, nanti ustadznya praktek, ada salah satu yang praktek nanti dinilai, nanti semuanya praktek satu persatu. Nah, ini kan ada kesan, sehingga itu sebetulnya learning by doing, cuma bukan bermain seperti yang ada di anak PAUD. Itu saya menambah itu biar nanti tidak menjadi kesesatan bersama, Pak, begitu. Nanti barangkali dikira forum ini mengajarkan kesesatan karena tadi learning belajar sambil bermain. Oke. Yang selanjutnya ini terkait dengan kutab, bahwa kutab itu menurut peneliti ini sebuah fenomena. Menurut peneliti ya, bahwa kutab ini menjadi sebuah fenomena, ini juga ada benarnya, karena memang kita perlu ada sebuah pertanyaan sebelum menjawab ke sana. Ada pertanyaan mungkin, kenapa sih Nabi Muhammad harus turun di Mekah? Nah, ini kan juga jawabannya sulit karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau memandang dari teori sosiologis, kenapa Nabi Muhammad perlu diturunkan di Mekah? Karena memang Gus Dawo punya mendesain bahwa Nabi Muhammad ini nanti menjadi rahmatan lil alamin. Maka perlu diturunkan di pusat peradaban. Saat itu Mekah menjadi jalur, jadi siapapun nanti bisa mengenal Nabi Muhammad. Nah, begitu pula kutab. Jadi kutab saya memandang ini kenapa dilihat kita sebagai fenomena, terutama oleh Pak Ajib dan kawan-kawan sebagai peneliti, karena mereka pintar, mereka bisa membaca bahwa kutab itu perlu ditaruh di kota agar disorot. Nah, disorot maka menjadi sebuah fenomena. Nah, bagaimana mereka menjadi perhatian? Mereka juga membuat sesuatu yang khusus, lain daripada yang lain. Nah, ini kalau dalam teori mutu, mereka memakai teorinya Joseph Juran, fitness for use, bahwa mutu itu adalah sesuai dengan pemakai. Pelanggan pengennya pimen, dimain seperti itu. Kemarin Samsung menjadi primadona, sekarang sudah kalah dengan Oppo, dengan Xiaomi, karena prinsip orang Indonesia murah meriah. Jadi kualitas bintang 5, harga kaki 5. Nah, saya melihat kutab itu juga seperti itu, Pak. Kalau melihat dari penelitian tentang kurikulum pendidikan Islam, termasuk terakhir juga disampaikan oleh Bu Ida bahwa munculnya kutab ini sebagai bentuk kekecewaan dari sistem pendidikan yang ada. Ini juga sebetulnya kutab bukan sesuatu yang baru. Dulu orang-orang merasa tidak puas dengan madrasah dan sekolah, akhirnya muncul SDIT. SDIT dianggap juga belum punya efektivitas yang bagus, maka dibuatlah kutab. Nah, kalau meminjam teorinya Thomas Kuhn yang ditulis oleh Pak Aji dalam buku ini, jadi dalam Thomas Kuhn kan itu ada yang namanya ilmu pengetahuan, itu dari mulai muncul ilmu pengetahuan, nanti namanya normal science, setelah normal science ada krisis, anomali apa ya? Ada anomali, setelah anomali ada krisis, lalu muncul revolusi ilmu pengetahuan. Lah, kutab ini sebetulnya ingin memberikan jawaban yang berbeda dari SDIT. Ini menurut analisis saya, sehingga mereka saat ini belum mau menentukan jenis kelamin. Karena SDIT dengan masuk ke dinas, itu kan mereka harus mengikuti dinas, harus patuh pada aturan, tidak bisa membuat terobosan sendiri. Sedangkan masyarakat pengennya instan, menghafal Quran 2 tahun hatam, 3 tahun hatam. Ini artinya kan juga mengikuti teorinya Joseph Juran, menggunakan kontrolnya SPC, Statistical Processing Control. Jadi dalam mengontrol itu mengapakan statistik, harus ada efektivitas. Karena masyarakat pengennya begitu, cepat bisa.
Nah maka sekarang kan yang lagi ngetren program tahfidz karena lebih cepat, padahal belum tentu bacaan tahfidz itu yang model apal beo. Kalau zaman dulu itu sebelum ada kiroati, ikro yang buka dan lain-lain, itu kan sebetulnya sudah diajarkan yang kampung model hafalan. Cuma sekarang ada namanya program hafidz, jadi seakan-akan brandingnya keren gitu. Nah ini yang dalam pembacaan saya bahwa Kutab ini pintar dalam direkturnya pintar dalam mengambil momen bagaimana menjadi sebuah perhatian. Nah, agar mereka tidak terjebak seperti SDIT, maka mereka tidak mau menentukan jenis kelamin. Kalau ini nanti diakomodir oleh negara, maka akan terjadi resisten bahwa segala sesuatu yang impor harusnya kan memilih mau model sekolah atau model madrasah, model Diknas atau model Kemenag. Kalau mereka kita fasilitasi ada kementerian tersendiri atau aturan sendiri, nanti semua dari luar akan diimpor ke Indonesia. Ini akan terjadi cross culture, perperangan kebudayaan. Nah saya melihat juga Kutab ininya seperti itu. Jadi tidak mau diatur, tapi nanti mereka ke depan setelah menjadi fenomena ini akan punya kekuatan tersendiri. Tapi santai saja, itu tidak lama. Karena tadi menurut teorinya Thomas Kuhn bahwa sesuatu itu nanti akan mengalami anomali, krisis, dan akan berganti lagi. Kenapa saya mengatakan itu? Silakan bapak-bapak lihat, Kutab itu adanya di kota. Belum terbukti efektivitasnya ketika ditaruh di desa. Kalau sekolah desa kan pengennya gratis. Ketika anak tuntutan SPP, wartawan pirang-pirang mari sekolah. Nah ini Kutab belum bisa. SDIT pun ketika turun ke desa nggak payu. Artinya kalau melihat teori-teori ini, ya saya kira Kutab belum perlu diteliti lebih lanjut untuk direkomendasikan mendapatkan payung hukum. Yang harus ada, pemerintah harus tegas. Kamu tentukan jenis kelamin. Karena kalau diberi sendiri, mereka belum ada ini, belum ada kontribusi untuk negara, belum teruji eksistensinya itu. Nah kalau di Indonesia ini kan sekolah dan madrasah sudah teruji eksistensinya. Kalaupun ada kekurangan, bukan membuat perahu baru, tapi dengan meminjam istilahnya orang NU, al-muhadabatu qadru salih wal aqdu bil jadidil aslah, artinya mempertahankan sesuatu yang lama dan mengambil hal yang baru yang lebih baik. Ini kan sudah ada di Indonesia, contohnya seperti pendidikan nilai, pendidikan karakter. Itu kan bukan orang Indonesia, teorinya dari luar, dimasukkan ke Indonesia jadi program sekolah, bukan dijadikan lembaga baru, tapi masukkan program sekolah. Karena kurikulum KBK tidak mengakomodir, diciptakanlah KTSP, kurikulum terserah sampean piyambak, kan begitu. Ya nyatanya kan begitu ya. Kurikulumnya dari sana kurikulum tingkat satuan pendidikan lembaga pendidikan tidak bisa menerjemahkan akhirnya menjadi kurikulum terserah sampean piyambak, kan begitu. Nah kalau menurut saya seperti tadi, jadi Kutab itu tidak perlu kita perhatikan lebih-lebih, biasa saja, biarkan kita tegaskan mereka mau milih yang mana, harus begitu. Jangan sampai negara kalah dengan yang ada di dalam negara. Seakan-akan mereka ini kan ingin membuat negara dalam negara. Ini dalam sudut pandang itu. Dan saya melihat model-model pendidikan selain madrasah dan sekolah ini lebih banyak menggunakan romantisme, CLBK, cinta lama bersemi kembali, ingin kembali kepada zaman Nabi. Seakan-akan zaman Nabi itu harus kita adopsi sekarang, padahal ruang waktunya sudah berbeda. Apalagi sahabat Ali menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah ini zamannya sudah berbeda, maka hanya substansinya saja yang diambil dari zaman Nabi, tapi yang sekarang modelnya harus berubah, harus mengikuti. Kalau tidak nanti seperti Nokia kan sekarang wassalam, karena tidak mau mengikuti perubahan. Nah begitu juga saya pikir, pendapat saya, Kutab tidak perlu diperhatikan lebih-lebih. Diteliti boleh dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, tapi status mereka harus tegas. Pemerintah harus tegas, mau ikut yang mana. Kalau tidak mau tutup. Kalau saya begitu, jangan sampai negara kalah itu.
Kalau tidak nanti akan terjadi resisten, semuanya akan diimpor ke Indonesia dan kita harus memfasilitasi. Padahal sistem pendidikan kita fiturnya sudah lengkap, formal, non formal, informal, sudah lengkap. Kurang apa di kita? Itu. Terus yang kedua, jadi dari perspektif saya menambahkan di buku ini tadi di model pendidikan Islam itu, kalau memang kutab ini mau diangkat sebagai fenomena dalam sebagai objek penelitian, itu di manajemennya akan lebih baik, akan lebih sempurna ketika dimasukkan pemikirannya Joseph Julian, Pak. Jadi teori tentang mutu. Karena saya melihat kutab ini ya desainnya bagus, cara mendesainnya agar menjadi perhatian, menjadi punya punya perbedaan dengan yang lain, terus seperti apa. Ini saya pikir perlu dimasukkan itu agar nanti bukunya bisa lengkap. Ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi sekali lagi perspektif administrasi, ya kutab harus tegas. Ketika tidak mau mengikuti pemerintah, dihentikan. Kan begitu, Mbok? Memang di izinnya ada MOU bahwa kita dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, maka harus memberikan kontribusi. Nah, itu masukan dari saya bahwa memang kutab mau kemana, ya mereka harus menegaskan diri. Jika tidak antara fakta dan administrasi tidak sama, maka harus diberi sanksi. Artinya sebagai pengawas kan punya tugas sebagai administrator, selain sebagai supervisor pembina, itu kan juga punya bisa menindak tegas. Sepanjang memang itu ada payung hukumnya dalam menindak, sehingga nanti sistem pendidikan di Indonesia tidak akan diributkan oleh sesuatu hal yang tidak penting. Itu apalagi kita tadi dari Kemenak menyampaikan, tadi pegawai Kemenak menyampaikan bahwa memang roadmap di kita itu kan kata agama sudah tidak ada, adanya akhlak dan budaya, karena memang agama itu ini dibumikan, tidak cukup hanya teori tapi langsung dipraktekkan dan menjadi sebuah budaya, dalam arti dibiasakan. Nah ini nanti maksudnya seperti itu. Yang saya baca dari kacamata pemerintah, ininya agama itu bukan hanya teori sekedar ritual saja kita dengan Gusti Allah, tetapi langsung disampaikan dalam bentuk akhlak dan budaya yang baik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujib dan Pak Rohman. Pak Mujib Rohman. Monggo, ada yang lain tadi yang selanjutnya? Monggo Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Gani Wijenarko dari LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga narasumber yang telah memberikan tadi pengantar dari acara ini. Menarik sekali membahas tentang kutab yang memang sekarang menjadi fenomena yang luar biasa, yang sudah berkembang di Indonesia ini. Kalau tidak salah sejak tahun 2012 ya, itu mulai luar biasa sekali gemparnya. Kemudian di berbagai macam daerah ini juga sudah mulai muncul, bukan hanya di batas kota-kota besar, ada di kota-kota pinggiran juga sudah ada. Kemarin kita sempat survei di Kabupaten Temanggung, itu juga ternyata sudah ada itu, ada kutab seperti itu. Nah, saya sependapat dengan Bapak tadi yang telah memberikan masukan terkait dengan apa yang menjadi sebenarnya urgensi yang paling utama, memposisikan kutab itu di ranah ataupun di pendidikan nasional itu mau bagaimana. Di sini tentu saja nanti akan lebih spesifik terkait dengan peran pemerintah, di mana akan menentukan posisi kutab itu sebenarnya. Apakah itu mau ke Kemenak ataupun nanti tetap di Kemdikbud dan lain sebagainya. Yang penting di sini nanti tidak berdiri sendiri seperti ini, akan muncul sebuah posisi yang paling sempurna, sehingga nantinya akan tidak muncul resistensi yang nantinya akan malah merepotkan kita semua. Maka di sini nanti kan pasti ada beberapa pilihan. Nah, yang menjadi sedikit saja dari saya ini hanya memberikan pertanyaan bahwa sebenarnya kalau
posisi Kutab di wilayah Kemenak itu posisi realnya itu seperti apa nantinya jika apakah itu di RI-nya ataukah di wilayahnya ataupun di kabupaten ataupun kota. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari LP Ma'arif Jawa Tengah. Bapak Ibu, Mas Ervanto mungkin bisa menyiapkan video yang konsep ini dan sambil menunggu Mas Ervanto mungkin Mas Ibda bisa merespon tadi dua penanggap tadi kaitan dengan eksistensi Kutab yang tidak perlu diberikan perhatian yang lebih. Kira-kira begitulah ya. Monggo Mas. Terima kasih. Ada dua penanya maupun memberi masukan atas apa yang sudah dikembangkan oleh Balitbang Agama Kota Semarang. Yang pertama, nanti tidak semuanya kami respon, mungkin wilayah Balitbang atau Mas Haji atau peneliti yang lain berkaitan dengan fenomena Kutab. Memang mau tidak mau ya ini bagi peneliti ya akademik problem, masalah ilmiah gitu. Tetapi kan pertanyaannya tadi, kalau kita serius, ini juga menjadi sesuatu yang menarik tentunya, karena mau tidak mau arah penelitian di Balitbang ini setahu kami kan lebih kepada apa mas istilahnya polisi riset ya, riset kebijakan mas. Beda dengan peneliti di perguruan tinggi. Kalau peneliti di perguruan tinggi itu integral dengan pengabdian kepada masyarakat. Kalau di Balitbang itu lebih kepada penelitian dan pengembangan yang nanti hasilnya adalah wujudnya rekomendasi kepada pemegang kebijakan atau stakeholder terkait. Nah, maka mau tidak mau ya bagi kami kalau melihat Balitbang ini ya serius benar ini, tidak hanya separuh-separuh dalam meneliti maupun mengembangkan model pengelolaan pendidikan agama pada kota. Soal nanti realnya Mas Haji bisa memberikan tambahan. Kemudian yang kedua, memang kalau kita melihat beberapa fenomena memang belum ada penelitian yang komprehensif tentang Kutab. Bahkan kalau saya pribadi mendata ini dan di kawan-kawan juga sudah saya arahkan meneliti Kutab itu juga banyak di desa-desa mas, tidak hanya di kota. Mungkin di kota-kota Nyuwun Sewu kalau misalnya saya sebut ya Al-Fatih, memang rata-rata di kota. Tetapi yang lain kan tidak hanya Al-Fatih Kutab itu. Madrasah kan tidak hanya Ma'arif, kan gitu banyak ya di yayasan. SD kan tidak hanya Muhammadiyah juga banyak, negeri juga banyak. Artinya Kutab ini kalau bagi kami siapa sih pengelolanya di belakang itu sebenarnya yang menjadi catatan. Tapi kan nanti itu urusan lain, tidak wilayah ini. Tapi yang jelas kalau ini mau diteliti dikembangkan ya sangat menarik karena menjadi bagian dari fenomena yang sangat kontemporer dalam pendidikan agama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kehadirannya tahun 2012. Sebenarnya kemarin kita sudah diskusikan dan sudah mendapat data bahwa di buku ini sudah tertulis juga Kutab itu sudah ada di era kerajaan Siak Sri Indrapura kalau nggak salah di Riau sejak abad 17-an 1723 seperti itu. Nah tetapi saya kemarin diskusi dengan teman-teman yang meneliti atau yang sedang studi di Al-Azhar itu juga menyampaikan coba cari ensiklopedia tentang pesantren maupun namanya bukan Kutab kalau di Indonesia, Gon Ngaji kalau nggak salah, karena ada salah satu literatur kalau tidak salah Darun Nasution atau siapa gitu bahwa pesantren itu mengadopsi Kutab. Ini kan juga menarik. Maka kemarin Mas Haji di Tribun Jateng itu nulis Kutab itu pesantren, tanda tanya itu. Nah ini kan aslinya bergantung referensinya yang mana, tetapi kan yang penting kita ada dasarnya. Tapi yang jelas Kutab sudah ada di kerajaan Siak Sri Indrapura. Tetapi teman saya merekomendasi sudah ada di era Samudra Pasir juga mas. Tapi kan saya belum dapat literaturnya, belum bisa membuktikannya gitu. Tapi yang jelas yang di Siak sudah ada dan tahun 2017 menjadi situs sejarah di Riau itu kemudian berkaitan tidak mau diakomodir. Nah ini memang kemarin di Tegal juga ramai karena bagi saya pribadi, bagi saya ini pandangan saya, Kutab itu memang tidak mau menganut dengan sistem pendidikan nasional, dia nggak butuh ijazah. Tetapi celahnya ini ada celah, munculnya izin-izin itu sebenarnya dorongan dari wali santri. Karena ketika anaknya lulus
kutab konuni ya kelas 6 lah kayak kutab awal atau kutab konuni sampai kelas 6 itu sebenarnya kan mereka mau melanjutkan ke SMP atau MTS kan butuh ijazah. Kalau santri cukup butuh ijazah, tapi kalau siswa kan butuh ijazah. Seperti itu. Maka mau tidak mau kutab itu nyuwun sewu nebeng-nebeng atau harus punya izin setara dengan paket A atau SDMI. Nah sebenarnya juga kalau kita mau terjun langsung ya mau nggak mau harus terlibat dalam lingkungan atau sistemnya. Kalau hanya meneliti riset mungkin wilayah Balitbang ya. Tapi kalau secara personal ya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian ya nanti kita akan coba sinkronisasi dengan teori mutu, use dan sebagainya itu. Dan nanti terima kasih atas masukannya dan nanti bisa kita elaborasi lagi dalam penyusunannya karena ini juga bagian dari bisa pengayaan atau penambahan konsep atau teori. Terima kasih atas masukannya. Kemudian dari Mas Gandhi tadi ya, sebenarnya ini juga pertanyaan yang muncul di Tegal kemarin. Kutab ini arahnya mau ke Kemenak atau ke Mendikbud. Cuman hasil kebijakan ataupun bukan kebijakan, hasil rekomendasi kebijakan kemarin di Tegal itu arahnya ke Kemenak karena lebih arahnya kan Islamic Education ya atau pendidikan Islam seperti itu. Meskipun namanya kutab dan versi mereka ya kutab itu tidak pesantren, kutab itu tidak sekolah, kutab itu tidak madrasah. Kalau bukunya standing saya kira sudah jelas pemetaan tiganya. Tapi kutab itu ya kutab itu lembaga pendidikan, tidak hanya baca tulis tapi juga mengajarkan kurikulumnya dan detail seperti itu. Nah maka ini nanti coba apakah dari pengembangan ini Balitbang memiliki hasil yang bisa direkomendasi tepat dan ini memang wilayah semua elemen gitu, tidak hanya Balitbang tapi juga semua stakeholder terutama yang memang fokus menangani pendidikan, ujungnya pendidikan agama maupun tadi ada masukan juga pendidikan Islam. Tapi yang jelas ya kutab ini memang secara akar historisnya ya pendidikan Islam. Tetapi status hari ini kebanyakan di PKBM Dinas Pendidikan. Jadi realitasnya kan fenomenanya seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya digedok harus di Kemenak, dicabut izin KB kan kita nggak tahu kan, karena yang jelas ini kan dinamis seperti itu. Mungkin itu dari tambahan dari kami. Tapi yang jelas ya kebijakannya mungkin di Kemenak pusat ya Mas, tidak di Kemenak maupun Kanwil seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saya, mungkin ada yang lain. Terima kasih Mas Ida, saya kira cukup jelas ya paparan dari Mas Ida. Tadi beberapa hal yang bisa saya highlight, misalnya apakah kutab itu impor tadi misalnya. Itu tadi ada data misalnya pernah ada tahun 1723 misalnya. Meskipun setelah itu ya tidak ada kabarnya lagi, tidak jelas juga. Jadi apa di Kesultanan Siak Sri Indrapura ya setelah itu ya sudah tidak muncul lagi di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian kalau bicara lembaga pendidikan keagamaan kan kita semua sudah tahu ada pesantren kan dulu, ada madrasah, kemudian ada sekolah, ada sekolah Islam lah, sekolah-sekolah Al-Azhar dan yang lain-lain dikelola oleh ormas-ormas. Di NTB itu ada Nahdlatul Wathon dan yang lain-lain. Kalau di Jawa kan banyak di Ma'arif, di Dikdasmen, Muhammadiyah banyak. Bapak Ibu ini ada video singkat ini baru rancangan. Ini belum tentu Bapak Ibu juga setuju. Kan ini baru sifatnya gambaran sesuai dengan kemarin hasil uji validasi satu di Tegal itu lebih banyak ke Kemenak. Meskipun saya juga perlu informasi sebenarnya dari Kemenak Purwokerto, kalau misalnya ke Kemenak itu masuknya apa juga secara teknis juga saya belum tahu ya, ke bidang apa gitu, karena tadi di awal-awal juga sudah disampaikan nomenklaturnya kan juga tidak ada. Jadi Mas Ida tadi menyampaikan kutab ya kutab, karena memang sistemnya sebagai contoh misalnya pesantren itu ada 5 rukun gitu. Salah satunya dia harus punya pondok, harus punya asrama. Sementara konsep dari kutab itu tidak boleh merasa sama, konsep pemikirannya sama dengan tadi konsep pemikirannya bahwa belajar ya belajar, bermain ya bermain, itu konsep yang mereka usung, tidak bisa kemudian dikritik dengan teori satu yang memang dia begitu kok konsepnya. Jadi kalau belajar ya belajar, kalau bermain ya bermain, sama dengan konsep misalnya pandangan dia bahwa madrasah itu bukan pendidikan dasar. Konsep mereka dengan madrasah dulu itu ya
higher education, pendidikan tinggi. Ini berdasarkan penelusuran literatur yang saya pahami dari penjelasan dari teman-teman kita. Monggo Mas Irvanto mungkin ini sedikit ya. Saya juga belum menonton secara penuh. Saya memahami itu sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, keagamaan. Jadi perkembangannya cukup besar di berbagai daerah, di Depok, di awal-awalnya di Depok, memang juga di Sulawesi juga ada. Dan banyak juga yang tidak berizin, tidak atau belum lah. Nah, ada juga kutab yang di PKPM misalnya kasus di Purwokerto ini kan itu. Nah, hemat kami kemarin di Tegal itu ini kurang pas dari sisi substansi kurikulum yang diajarkan, karena tadi lebih banyak kepada pendidikan keagamaan Islam. Dulu kita tahu kan ada pesantren ini, pertama pesantren itu di Tegal Sari, di Tebuireng, meskipun ada juga referensi yang mestinya Sidogin itu yang pertama misalnya. Kalau di website ya, kalau di disertasinya Pak Zamasari itu kan ada sekolah Islam terpadu, ada dan tren sekarang juga sekolah alam itu juga ada kan. Nah sekarang Al-Fatih itu kan 2012, ini 2014, izinnya 2017 ini. Nah, nomenklatur kutab itu tidak ada kan di regulasi. Dan tidak hanya diregulasi, sebenarnya di kamus besar bahasa Indonesia juga tidak ada istilah kutab, itu juga tidak ada, tidak saya temukan lah. Nah kalau di Kemenak itu kan ada 3 seksi itu. Apa masuk apa yang pas itu saya juga PAIS, apa madrasah atau pesantren. Mungkin lebih anunya agak mirip-miripnya ke pesantren ya, meskipun tidak punya asrama tadi. Misalnya tadi ada kasus pendidikan kesetaraan tadi yang di Al-Jazari misalnya, atau membuat istilah baru ada madrasah diniyah kutab, Padiman ada, atau membuat misalnya ada SPM misalnya, Satuan Pendidikan Muadalah misalnya. Ini ada gambaran ya. Saya tidak tahu nih secara teknis apakah bisa opsi-opsi ini disampaikan ke Kementerian Agama, khususnya di kantor Kementerian Agama Purwokerto ini kan faktualnya ini ada PAIS, ada Penma, pendidikan madrasah seksi Poltren. Mungkin dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ini yang saya berharap bisa memberikan feedback ataupun masukan kaitan dengan ini, atau mungkin ini diganti dengan usulan yang lain juga. Saya kira kita terbuka karena memang sesuai dengan regulasi. Tapi gambaran kami di awal nampaknya kutab itu lebih cocok di Kementerian Agama itu saja, bukan di dinas, karena secara substansi lebih ke pendidikan keagamaan. Semangat kutab itu lebih ke semangat pendidikan keagamaan. Saya kira itu. Monggo barangkali ada yang ingin mengomentari. Monggo Bapak. Mas. Terima kasih. Kalau menurut kami, munculnya kutab itu lebih kepada semangat untuk bernostalgia dengan kejayaan pendidikan Islam pada masa lalu. Istilah kutab ini kan sebelum ada madrasah, sebelum ada lembaga pendidikan resmi, sejak era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Umayyah, ini belum ada lembaga pendidikan resmi, maka munculnya kutab. Sekarang ini semangat beragama muncul dengan
semangat yang simbolik gitu. Menggali simbol-simbol kejayaan masa lalu kemudian dimunculkan sekarang. Sehingga kalau menurut kami munculnya Kutab ini seperti tanda kutipnya adalah memaksakan diri memunculkan lembaga pendidikan baru dengan nama Kutab. Padahal kalau di Indonesia sendiri lembaga pendidikan yang sudah ada mengakar ke masyarakat kan sudah berjalan lama ya, sejak era pra kemerdekaan sampai sekarang, dan itu tidak ada masalah. Ketika muncul lagi pendidikan Kutab ini ya mungkin tidak begitu masalah, tetapi ketika itu akan punya misi yang berbeda dengan negara, ini akan jadi masalah. Maka kalau tadi ada Kutab yang izinnya adalah dari Kemendikbud, mungkin dari Dinas Pendidikan bisa menjelaskan sebenarnya apa sih syarat mendirikan PKBM? Apakah Kutab itu sudah memenuhi syarat menjadi PKBM atau tidak? Kalau memang tidak memenuhi syarat, kenapa kok ada yang muncul izin Kutab sebagai PKBM? Itu yang perlu kita semua ingin tahu ya dari Dinas Pendidikan tentang regulasi PKBM itu seperti apa sebenarnya. Monggo dari narasumber yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Dari mana Pak? Al-Amin dari Ma'arif Mas. Terima kasih. Saya kira mungkin ini dari PKBM atau dari dinas bisa menjelaskan apa tadi sebenarnya yang lebar juga sudah disampaikan oleh Pak Gus tadi di awal tadi. Tapi barangkali mungkin ada tambahan lagi dari yang berkaitan dengan dari Mas ini Pak Hidayat, monggo dari Mas. Ini beliau juga peneliti Kutab juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Pak Hidayat dari IAIN Purwokerto. Yang pertama-tama tadi sudah dibahas panjang lebar saya kira tentang Kutab Al-Fatih dan tentang perspektif administrasinya dan lain sebagainya. Cuman ketika kita bertanya tentang proyeksi kebijakan, apakah Kutab ini perlu diawasi atau justru diadopsi, gitu ya? Menurut saya bisa dua-duanya Pak. Ini bisa dua-duanya, bisa diawasi dan juga bisa diadopsi. Karena begini, kalau kita melihat kultur masyarakat Indonesia, tadi Bapak sudah menyampaikan terlalu simbolis. Saya setuju bahwa itu konsep yang dibangun di Kutab Al-Fatih itu sangat simbolis dan sangat romantis. Jadi mengambil bentuk-bentuk dari masa lalu, yang mana Kutab dan madrasah pada masa lalu itu kan produk kebudayaan. Artinya dia produk dari diskursus yang muncul pada saat itu. Nah, dan tidak mengambil substansinya. Tetapi kalau kita melihat kultur masyarakat Indonesia sejak pra kemerdekaan sampai hari ini, saya kira itu faktor simbol itu penting. Jadi hal-hal yang terkait dengan simbol itu penting. Misalnya seperti ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu secara simbolik mendirikan madrasah diniyah Islamiyah, gitu kan. Tetapi di dalamnya ada pendidikan umum, ada pendidikan yang diadopsi dari Barat, dan juga menggunakan fasilitas-fasilitas yang Barat, menggunakan meja dan kursi yang pada saat itu resistensinya luar biasa. Artinya memang di masyarakat Indonesia itu masalah simbol itu memang sangat penting. Makanya kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang proyeksi kebijakan, yang penting itu adalah apa yang kita sepakati. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, taat peraturan, itu saja. Asal itu bisa bisa dipenuhi oleh Kutab, maka bisa diakomodir oleh Kementerian Agama. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Karena tadi disampaikan, dan juga salah satu yang menjadi catatan saya adalah soal eksklusivitas yang ada di Kutab. Bukan hanya dalam hal relasi ini, saya kira relasi antara dengan negara, tetapi juga dengan masyarakat, saya kira. Artinya ada semacam
sekat yang membatasi. Mungkin itu yang perlu di ini. Nah, kemudian saya menambahkan satu informasi barangkali secara ideologis ya. Tapi sebelum ke situ, misalnya kita melihat Pak, pada pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan misalnya gitu ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dikategorikan sebagai pendidikan Islam. Ki Hajar Dewantoro itu dikategorikan sebagai bapak pendidikan tanpa ada Islamnya. Tapi kalau kita melihat Ki Hajar Dewantoro itu kan backgroundnya kan keraton Islam. Dan Ki Hajar Dewantoro itu pemikiran-pemikirannya kalau kita baca banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan itu eksplisit. Kalau kita membaca konsep kebudayaan Ki Hajar Dewantoro itu banyak sekali pengaruh dari ajaran Islam. Artinya secara substansi sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu Islam gitu ya. Tetapi secara simbol tidak. Nah, pemerintah kan yang dijadikan simbol itu adalah yang tidak terlihat yang tengah-tengah gitu, yang Ki Hajar Dewantoro, bukan tokoh-tokoh dari agama tertentu. Yang artinya faktor simbol ini menjadi penting. Dan kalau kita melihat pada sejarah, misalkan perdebatan 1955 konstituante itu kan juga perdebatan antara substansi dengan simbol sebenarnya, antara pihak yang menginginkan simbol dan pihak yang menginginkan substansi. Demikian juga Piagam 45 itu kan juga substansi dengan simbol, itu kan perdebatan itu kan substansi. Artinya apa? Memang di masyarakat kita secara faktual dan secara historis memang begitu, gitu ya. Memang ada yang ini. Dan kalau kita merujuk pada teori pendidikan Islam, misalkan Muhammad Jawad Ridho di dalam bukunya Al-Madahib fi Al-Fikr At-Tarbawi, di sana disampaikan bahwa ada 3 aliran dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah aliran yang religius rasional, kemudian yang kedua adalah religius konservatif, dan yang terakhir adalah pragmatis instrumental. Itu memang aliran yang dari dulu memang ada. Dan kalau menurut saya dari sisi ideologi pendidikan yang dianut oleh Qutb Al-Fatih ini memang konservatif. Dari sisi dia ingin memperjuangkan kebudayaan yang telah mapan pada masa lampau, romantis tadi itu, ke hari ini yang mungkin konteksnya berbeda. Dan ketika itu sudah masuk ke ranah sosial dan didiseminasikan, ditampilkan di ruang publik, dan kemudian ada upaya mengajak orang, berarti sudah menjadi ideologi. Nah, yang paling penting menurut saya adalah dari pihak Qutb Al-Fatih ini dan dari kota-kota yang lain itu ada tidak yang melanggar dari ideologi Pancasila, Undang-Undang 45, atau kalau tidak ada saya kira nggak masalah gitu. Artinya bisa dipayungi lah, diakomodir gitu loh ya. Betul, saya setuju tentang tadi itu, tentang muatan Pancasila memang tidak terlihat di dalam kurikulum Al-Fatih. Saya juga setuju. Jadi terlihat tidak ada semacam istilahnya ya, mata pelajaran yang pendidikan semacam pendidikan kewargaan atau apa, itu memang tidak ada di situ, saya setuju. Dan mungkin pada bagian itu yang perlu yang perlu ada semacam pendampingan dari pemerintah gitu ya, secara lebih lanjutnya. Kemudian terkait dengan Qutb ini, saya kira kalau itu muncul pasca 2012 itu menurut saya memang tersentral pada figur Ustadz Budi Azhari. Jadi tidak ada kaitannya dengan Qutb yang ada di kerajaan Siak tadi, meskipun itu fakta gitu ya. Tapi karena kalau saya baca, kemudian yang ini juga penting Pak. Jadi kalau saya melihat dari referensi yang digunakan di Qutb Al-Fatih itu, saya menyimpulkan begini: di luar nomenklatur Qutb. Kalau nomenklatur Qutb kan baru ya. Di luar nomenklatur Qutb sebenarnya itu nggak ada yang baru gitu. Karena referensinya apa? Hadisnya Arba'in An-Nawawi. Kemudian tentang pendidikan keluarganya yang digunakan kitab Ayyuhal Walad Al-Ghazali. Kemudian tentang pendidikan jasmani, pendidikan jasmani mungkin berbeda. Pendidikan jasmaninya menggunakan buku Al-Furusiyah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi mungkin yang berbeda dari yang lain ini. Tapi dari sisi kayak pemanggilan ustadz dan santri itu kan sesuatu yang tidak baru. Jadi lebih pada aspek administrasinya gitu ya, nomenklaturnya gitu yang baru. Di luar itu ini. Dan ini kan fenomena new santri sebenarnya, santri baru, perkembangan santri baru yang kemudian muncul pasca reformasi, yang kemudian mendiseminasikan diri dalam bentuk lembaga pendidikan. Dan kalau dilihat akarnya, akar dari
akar kultural atau akar sosiologisnya, sebenarnya kan ini kan lebih berafiliasi pada komunitas Salafi. Ide-ide Salafi itu semuanya sama, ya, jadi tidak ada yang berbeda di dalam ideologi pendidikan Kutab itu dengan ideologi makronya, ideologi Salafi. Jadi sepanjang Salafi ini, komunitas Salafi itu berkembang, ya pendidikan model Kutab juga mungkin akan berkembang, dan mungkin ke depan mungkin bukan hanya Kutab, yang lain-lain juga berkembang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahri Hidayat. Saya kira menambah referensi kita, pengetahuan kita kaitan dengan eksistensi Kutab. Monggo ada yang lain? Oh, Pak Haji Wahab, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa saya bicara Pak Haji. Sebenarnya sudah males saya bicara. Ini perlu kami ingat, kami Maulidi Tegal dulu, tokoh Kutab Al-Fatih sudah menjelaskan kepada kita bahwa mereka siap dibimbing, siap diarahkan bagaimana baiknya. Itu tinggal goodwill dari Kementerian Agama setempat. Jadi menurut saya, kalau dari pihak pemerintah dalam ini Kementerian Agama mendekati, saya kira selesai, tidak usah dibahas jauh-jauh. Seperti yang kami temukan bertiga kemarin di Gunung Kidul, ada pada pesantren yang namanya Ainul Yakin, itu ternyata juga kurang pendekatan dari pihak kemenang, baik wilayah maupun daerah Gunung Kidul. Waktu itu kami sempat ketemu kandinya, semua kemenangnya, sehingga saya laporkan, tolonglah itu didekati, diformalkan sehingga tidak menimbulkan berbagai persepsi dari masyarakat. Ada yang pro dan kontra, hal yang biasa. Dan sebenarnya kan dalam rangka mendidik anak bangsa, hanya mungkin cara pembelajaran yang berbeda, kurikulum berbeda, itu hanya wajar. Jadi jangan diponis, jangan dijudgment bahwa itu diawasi, dibubarkan dan sebagainya, tidak penting menurut saya. Jadi tinggal pemerintah berbeda, ada goodwill enggak itu dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama ada goodwill, ya sudah itu bina aja, karena dia sudah membuka diri siap dibina dan siap diarahkan. Itu saja Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Maaf, tadi saya kira dari Kementerian Agama saya kira perlu juga berkomentar ini, khususnya dari kantor. Tadi juga disinggung oleh Mas Dayat itu kaitan dengan eksklusif keterbukaan, eksklusivitasnya, jadi sehingga tidak menimbulkan tanda tanya lah begitu. Monggo ini monggo Bapak dari Kemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kuswanto dari Kementerian Agama. Saya di seksi menurut tadi itu seksi madrasah, ya, pendidikan madrasah. Sebenarnya ada teman saya juga nih di seksi pesantren, dan juga tadi Pak Agus dari seksi PAIS. Dari beberapa yang menyampaikan, saya kira yang paling tepat tadi yang terakhir, karena kalau tadi pertanyaannya itu ini Kutab mau diarahkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama, itu ya sebenarnya sama-sama tidak ada. Karena dari regulasi yang sudah ada itu ya, kalau mau tadi itu pendidikan kesetaraan ula misalnya, itu juga sudah harus pondok pesantren. Sedangkan Kutab sendiri, saya ya Kutab bukan pondok pesantren, itu kan seperti itu. Jadi memang benar harusnya adalah ketika mereka sudah tadi terbuka kemudian mau dibimbing, ya yang paling baik adalah pendekatan terlebih dahulu, dibimbing, kemudian diajak untuk kemudian menjadi formal dalam rangka apa? Kalau untuk pemerintah ini dalam rangka tadi mengamankan atau misalnya menyelamatkan anak-anak yang belajar di sana. Dan tentu ini sangat baik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang sudah memberikan izin melalui PKBM di Al-Fatih Purwokerto untuk
menyelamatkan anak-anaknya saja sebenarnya. Ketika mereka sudah dapat paket A gitu, tidak melanjutkan melalui madrasah Al-Fatih itu, mereka masih bisa melanjutkan di jenjang yang berikutnya. Itu sebenarnya seperti itu. Saya kira kami sikap dari Kementerian Agama paling kami mengikuti justru yang terakhir ini. Kami harus intinya mendekati Kutab Al-Fatih paling tidak, kemudian juga memberikan bimbingan ataupun pendampingan dalam rangka tetap, kalau dilihat di buku ini kan tadi ada kekurangannya, kurang nasionalisme dan sebagainya, itu yang kemudian harus dibimbing sebenarnya, bukan kemudian di judgement oh ini tidak nasionalis begitu ya, tapi justru harusnya dibimbing. Saya kira itu dari teman-teman Kementerian Agama ini. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak atas informasinya, atas pandangannya kaitannya dengan Kementerian Agama melihat dari sisi eksistensi Kutab. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo Mas Gita ada tambahan lagi sebelum saya serahkan ke floor lagi. Ya, saya kira sudah semakin jelas bahwa ini kan ada yang masukan-masukan yang bersifat umum, baik nanti masuk ke wilayah NAL maupun diikuti. Ada yang memang masukan-masukan khusus untuk naskah draft model pengelolaan pendidikan agama pada Kutab. Jadi tidak mungkin semuanya ditampung karena wilayahnya berbeda, gitu kira-kira. Nah, untuk berkaitan dengan soal simbol tadi dan sebagainya, memang kemarin aslinya substansinya bersama Mas, bahwa rekomendasinya Kutab Al-Fatih yang diwakili ketuanya kalau nggak salah kepalanya itu memang menyatakan diri siap dibina, dibimbing, dan memang aslinya membutuhkan arahan Bapak Ibu. Nah, selama ini kan kita memang tidak bertatap muka langsung. Kalau kita bertatap muka, saya kira juga akan menemukan titik temu, karena mungkin kita hanya membaca dan dari buku, ya. Nah, itu mungkin yang bisa. Yang jelas kalau masukan kemarin pemerintah terbuka, Kutab terbuka. Kedua-duanya harus sinergi, karena mau nggak mau bagi saya sendiri Kutab itu ya bagian dari khazanah pendidikan di Indonesia. Mau dia dari asing, mau dari mana, yang jelas kalau di Indonesia kan mau nggak mau harus mengikuti regulasi. Nah, adapun kalau belum sesuai, kurang nasionalis, kemarin juga ada sedikit berbau ideologi terlarang ya, ada ya satu pengurus satu gurunya misalnya, itu kan bisa dilakukan pembinaan. Nah, maka dari itu nanti Kemenak sendiri di sini juga open, artinya ini juga membuka peluang bagaimana posisi Kutab aman dan Indonesia juga menambah kamus Mas dalam nanti KBBI, karena coba panjenengan ngetik di kbbi.kemdikbud.id itu memang nggak ada, baik Kutab double T maupun Kutab gitu aja, memang belum ada. Nah, ini kan artinya di dalam pembendaraan bahasa kita memang belum mengakui secara di pusat bahasa itu belum mengakui adanya Kutab. Kalau madrasah ada, pesantren ada, gitu loh. Sekolah apalagi ada. Nah, maka dari itu bisa jadi hasil dari diskusi apa yang dilakukan Balitbank ini menambah khazanah baru meskipun aslinya lama, kan seperti itu. Menambah khazanah baru dalam diaspora ataupun dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Jadi saya kira itu rangkumannya. Adapun yang lain nanti soal ideologi dan lain sebagainya kan ya bisa didekati dengan berbagai cara lah. Soal kitab-kitabnya tadi memang ya kitab-kitab lama. Kalau kita bandingkan iman misalnya di pesantren ya sudah seket itu sudah Aqidatul Awam selesai. Kitab karakter misalnya tadi adabnya pesantren juga sudah selesai. Ada Imam Nawawi, ada Imam Muta'alim, ada Zanusi, Imam Muta'alim. Kan di Kutab juga punya sendiri. Nah, artinya hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang berkembang termasuk di Kementerian Pendidikan menggelorakan literasi, numerasi dan sains dulu eranya Prof. Muhajir, karakter ya tambahannya ya. Itu memang dari barat semua, tapi mau nggak mau di dalam pendidikan Islam itu ada. Maka Kutab itu ya aslinya pengen membuktikan bahwa pendidikan Islam masa lalu itu mampu mencetak fisikawan, matematikawan, olahragawan dan sebagainya. Cuman memang masih mencari pola kalau menurut saya. Masih mencari pola ideal terutama
yang sudah ada di Indonesia. Kalau kasus yang dulu-dulu memang praktis ya hanya baca tulis Quran, termasuk syair-syair Arab itu, karena wilayahnya kan hanya di wilayah Arab seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang lain yang ingin menyampaikan pandangan, pendapat? Kalau tidak ada, saya kira bisa diakhiri lebih awal begitu. Kalau memang, tapi saya kira harapan saya ada masukan yang kasarnya ngorek-ngorek ini, naskah ini, mengkritisi ini, mungkin yang belum berbicara atau yang sudah berbicara tetapi pengen berbicara lagi, monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Monggo Pak. Monggo Mas Eko, ini Mas Eko. Ya, terima kasih dan mohon maaf, ini saya yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada jam ini sudah banyak masukan-masukan dan sangat luar biasa. Nah, kami sebagai dari Dindik ya, di pendidikan, yang pertama bahwa ketika Dinas Pendidikan memberikan izin ya, kembali ke pemantauan awal, pasti sudah memenuhi syarat persyaratan. Nah, adapun setelah perjalanan tadi, di tengah jalan tadi ya sudah memang beberapa hal ada hal yang tidak sesuai dengan awal. Namun dari tren tadi yang mengarah kepada pembinaan, otomatis ini pun menjadi masukan Dinas Pendidikan. Akan kami laporkan karena kami sendiri adalah bagian dari pendidikan, ada lagi yang lebih bijaksana lagi, yaitu para pimpinan nanti bidang yang untuk mengevaluasi tentang begitu. Intinya karena persoalan tadi yang disampaikan oleh yang pertama, ketika seorang siswa atau santri, dia wali murid ada yang menuntut misalnya masalah legalitas formalnya, ijazah sebagainya, kita pun ada syarat-syarat kalau seperti itu tidak terpenuhi, tidak bisa mengikuti ujian, kan akhirnya merugikan masyarakat. Nah, ini yang tadi di samping ngomong umat juga mimpin umat yang nantinya dari peserta didik yang ada itu tidak kepikiran. Ini dari porsi tidak pendidikan. Tapi teman saya Pak Seri bukan melengkapi. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja menambahi dari Pak Dogrin, dia menilik Dikmas, menilik Dikmas yang membawa PKBM. Jadi pada prinsipnya begini Pak, berkaitan dengan legalitas kami Dinas Pendidikan itu memberikan itu tadi sampaikan Pak. Saya kira standarnya itu sudah terpenuhi, walaupun seiring perjalanan waktu adanya ketidakkonsistenan dalam persyaratan itu yang menjadi bagian kita nanti sebagai fungsi pembina. Karena tadi sejauh mana sih kok Dinas Pendidikan berani mengeluarkan izin dari Pak Amin? Nah, itu bahwa yang namanya PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Secara filosofi PKBM itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat, karena itu kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada peserta didik atau warga belajar di PKBM itu kan warga belajar istilahnya. Tadi dicari ensiklopedinya di UTAP itu siswa, murid atau apa. Tetapi kalau di PKBM sudah otomatis istilahnya adalah warga belajar, bukan siswa dan bukan peserta didik, tapi adanya warga belajar. Dan warga belajar di PKBM itu adalah lebih cenderung pada pendidikan luar sekolah, yang karakteristiknya itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia akan pembelajaran sore hari, malam hari, ataupun kapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beda, ini sedikit bedanya dengan yang formal. Kalau formal itu jam pelajarannya sudah ditentukan, walaupun struktur kurikulumnya itu harus terpenuhi, tetapi di dalam penyampaian pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan. PKBM, istilah PKBM yang negeri itu kan SKB Bapak Ibu. Kalau yang PKBM kayak UTAP itu adalah yang swasta. Kalau yang negeri
kayak SKB di Banyumas itu ada 3, Purwokerto, Aji Barang, dan Kalibagor. Itu pembelajarannya juga tidak bisa kita secara formal disamakan, tidak bisa kita dituntut outputnya kayak yang formal. Karena apa? Mereka belajarnya juga sesuai dengan kebutuhan. Pagi harinya dia bekerja, sore harinya dia baru bisa belajar. Masa tidak negara tidak terpanggil? Ada anak, ada peserta didik atau warga belajar yang gara-gara paginya itu bekerja, dia kepengen kesetaraan atau ijazahnya sesuai, maka tidak bisa. Kamu harus diformal, walaupun usianya usia sekolah. Maka pendidikan luar sekolah itu menjadi satu istilah yang diplesetkan, itu pendidikan luas sekali, sangat luas itu, karena bisa pagi hari, sore hari, malam hari, bahkan bisa tutornya bukan guru Pak kalau di PKBM Pak, adanya tutor. Ini teman-teman kita pegiat-pegiat di PKBM, ada Pak Sarwono, Pak Amali, terus Arosid, Mbak Nana, itu juga namanya tutor Bapak Ibu. Yang gajiannya juga enggak jelas ya Pak Amali ya. Kalau tidak ada, ya tidak bisa terukur Bapak Ibu. Tapi dia peduli sekali. Masa ada anak yang membutuhkan itu hanya gara-gara mungkin kita masih dalam tanda kutip arahnya kemana sini kutab gitu, maka tidak menjadi terlayani, maka filosofinya ikut kutab ya menyentuh yang belum tersentuh itu teman saya Pak Sarwono, maka dibiarkan begitu saja. Maka filosofi PKB itu adalah dari dan oleh masyarakat, karena itu kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Itu filosofinya PKBM Pak Amin. Filosofinya itu. Kemudian berkaitan dengan kurikulum, kita juga punya ketentuan Permendikbud yang tadi saya sampaikan itu, bahwa kita tidak menyimpang, walaupun pada prakteknya mungkin ya mari kita evaluasi bareng-bareng. Kemenag juga punya kepentingan untuk mengevaluasi itu. Dinas Pendidikan sebagai leading sektor yang mengeluarkan izin juga menjadi bagian koreksi kita Pak, kalau memang itu diakui. Kenapa sih Dinas Pendidikan kok mengeluarkan izin kayak gitu. Jadi filosofinya mungkin lebih identiknya yang tadi itu dari IAIN Pak, tinggal pilih saja itu mau pendidikan formal, non formal ataupun informal, yang di bawah naungan Kemenag atau Kemendikbud, nah gitu Pak. Jadi kita tidak bisa kita langsung menjustis bahwa ini indikasi seperti ini dan lain sebagainya gitu. Kalau memang tadi Mbak Ida menyimpulkan bahwa ada ketidakpuasan Bu, itu memang ada kecenderungan seperti itu, ketidakpuasan di dalam pengembangan kurikulum yang ada, mungkin bisa saja seperti itu. SDIT mungkin tadi belum menjawab untuk kebutuhan mereka gitu. Jadi pada prinsipnya kenapa Dinas Pendidikan memberikan izin, memang pusat kegiatan belajar masyarakat itu adalah PKBM, di mana filosofinya dari dan oleh masyarakat untuk masyarakat. Masyarakat membutuhkan, masa kita biarkan? Tidak bisa kamu, karena kamu harus mengikuti aturan yang formal. Kamu harus ke Kemenag. Kemenag tidak, mohon maaf ya, Kemenag tidak mengakomodir, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir anak tidak memiliki ijazah. Karena mohon maaf, di Indonesia itu kan masih ijazah itu sangat penting Bapak Ibu. Ijazah itu sangat penting. Jadi hanya selembar kertas, ketika kita tidak mempunyai ijazah sepintar sudut langit pun, ya mohon maaf, mungkin ketika kita dibutuhkan dalam legal formalnya, mungkin anak itu dirugikan. Jadi saya hanya menambahi saja Pak, kenapa Dinas Pendidikan memberikan izin. Kalaupun nanti seiring perjalanan itu kok ada kekurangannya, kami evaluasi. Toh kami juga tadi menyampaikan bahwa di dalam keputusan kepala dinas itu ada klausul yang mengatakan bahwa izin itu bisa dicabut ketika melanggar ketentuan yang ada, tidak menerapkan kurikulum. Nah, itu bagian dari kami, di bidang kami nanti ada pejabat fungsional kayak penilik yang tugasnya adalah melakukan pembinaan di dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Jadi itu filosofinya kenapa PKBM itu bisa menampung itu, karena itu Pak, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itu kebutuhan masyarakat. Saya kira itu menjadi sebagai kebutuhan masyarakat, di mana filosofi PKBM ya arahnya ke situ Pak. Pendidikan luar sekolah atau pendidikan luas sekali Pak, kayak gitu Pak. Pendidikan luas sekali, dulu kan jagonya menjadi pendidikan luas sekali, sekarang menjadi pendidikan non formal. Karena jalur di kami adalah sama, di Kemenag mungkin sama, formal, non formal, dan informal.
pelengkap, kita hanya pelengkap saja. Ketika anak itu tidak tertampung di pendidikan formal, maka bisa mereka karena ekonominya, karena orang tuanya, karena waktunya tidak bisa menempuh pendidikan formal, maka dia harus tertampung. Negara harus hadir, bahasanya Pak Thohir itu seperti itu, bahasanya Pak Jokowi kan seperti itu. Negara harus hadir ketika ada anak yang tidak terlayani pendidikan itu. Masa KBKP buang, Kemenak bukan jalurnya, karena kalau ke Pontren mungkin tidak sesuai, ada rukunnya itu tadi Pak Haji, gitu kan. Kemudian di madrasah juga tidak sesuai. Dan nanti kalau dinas pendidikan tidak sesuai juga, akan seperti apa anak ini? Negara harus terpanggil. Mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak, jadi negara harus hadir, tidak boleh membiarkan. Tadi ada yang tadi Mbak Ana juga ya? Enggak. Monggo di. Terima kasih diberi kesempatan yang kedua. Jadi dari tadi kan bahwa rekomendasi ini nanti kayaknya mengarah dua, kepada Kemendikbud dan Kemenak. Kalau melihat objeknya ini tidak adil. Harusnya tadi yang disampaikan oleh Pak Wahab bahwa dari Kutab itu menyatakan siap untuk dibina, maka kata siap itu harus kosdusain muktarinan dipilih. Kalau mereka memang siap, harus bertamu kepada Kemendikbud dan kepada Kemenak. Mereka yang belajar, bukan dinas yang turun. Karena itu sebagai komitmen dari kami siap dibina, maka kosdusain muktarinan dipilih. Yang namanya niat itu ya rencana plus pelaksanaan. Kalau mereka hanya saya siap, ini seakan-akan sambil menunggu bola. Sekali lagi saya sampaikan, Kutab tidak perlu diberikan perhatian lebih. Biar mereka, apalagi kasus di Tegal, kalau itu melihat strategi perang, itu strategi cakar elak. Nanti silakan buka di YouTube Warlord, itu filmnya Jet Li, Andilo dan siapa saya tahu satunya. Ini kan mereka untuk mendapatkan izin pasukannya yang dilufur maju. Baru nanti kalau sudah terjadi gemeder, terjadi kegaduhan, mereka yang turun. Ini kan seperti itu. Artinya sebagai lembaga pendidikan itu kan harus memikirkan dari A sampai Z. Jangan sampai membuka lembaga tapi nanti seperti apa hasilnya. Katanya tidak butuh ijazah, nyatanya maling murid butuh. Nah, bagaimana nanti ini sama saja bahwa Kutab belum memberikan kontribusi. Dalam pendidikan kita kan ada input, output, dan outcome. Sekali lagi kalau saya tegas, kalau saya sebagai dinas pendidikan, kepala dinas atau Kakan Debat Banyumas, saya tidak akan turun. Tidak boleh anak-anak saya turun mendekati. Tapi mereka harus membuktikan kesiapan mereka dengan belajar kepada Kemendikbud dan Kemenak untuk mengikuti aturan. Itu sebagai tadi kata Pak Wahab, mereka siap dibina. Itu. Kalau saya statusnya bahwa ini juga harus memberikan rekomendasi kepada Kutab bahwa mereka juga harus konsultasi. Bukan Kemenak dan Kemendikbud saja yang diberi kerepotan untuk mengurusi Kutab. Tapi Kutab juga harus diserati bahwa mereka harus mengikuti aturan yang ada. Ini sebagai hasil riset, sehingga nanti suaranya stereo. Instansi dapat rekomendasi, Kutab juga dapat rekomendasi. Jadi seimbang Pak. Ini rekomendasi tambahan khusus di Banyumas. Artinya mereka harus menindaklanjuti kesiapan di Tegal dengan posdu sayan muktarinan difikih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung sedikit Pak. Oh nggih, monggo. Tadi kaitannya dengan teks buku ya, tadi disampaikan. Kalau menurut saya ini karena yang diteliti adalah Kutab Pak. Ini barangkali teori yang digunakan ini kalau menurut saya ini kurang tepat kalau menggunakan teori Islamisasi ilmu, objektifikasi Islam dan integrasi ilmu. Karena kalau yang diteliti adalah Kutab, itu problem dasarnya adalah tentang tipologi pemikiran. Sehingga lebih tepat kalau menurut saya menggunakan teori aliran-aliran pendidikan Islam atau menggunakan teori ideologi-ideologi pendidikan. Karena kalau menggunakan Islamisasi ilmu atau objektifikasi Islam itu jadi kurang bisa untuk menganalisis, karena Kutab itu bukan Islamisasi ilmu dan juga bukan objektifikasi apalagi integrasi. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Hidayat. Mungkin William O'Neill mungkin itu ya. Aliran
kira-kira itu. Monggo ada yang lain. Saya tadi banyak hal ya yang masukan-masukan, termasuk juga kutabnya juga perlu terbuka, pemerintahnya juga perlu terbuka, karena di Kemenak, di Dinas Pendidikan saya kira kan ada namanya pengawas sekolah, ada namanya penilai gitu yang memang tusinya memang jalan-jalan memang kita melakukan pembinaan di sekolah, di madrasah begitu, atau juga mungkin di madrasah diniyah begitu di beberapa kabupaten kota. Kemenaknya juga ada tambahan itu, selain di madrasah formal juga di madrasah diniyah juga dilakukan pembinaan, sehingga tidak salah juga kalau kemudian menurut saya dalam rangka tugas kedinasan juga silaturahim juga tidak masalah, meskipun menurut saya kabarnya kalau pengawas turun ke lapangan juga tidak ada honornya dari kantor, itu juga problem juga ya. Jadi kalau datang ya datang sendiri, tidak ada uang bensinnya, itu juga jadi masalah juga kalau Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Mbak Ana tadi kayaknya mengajukan jari, Mbak Ana, Bu Mawana. Terima kasih Mas Haji. Kalau tadi sudah banyak masukan kaitannya dengan substansi kutab pengembangan kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin saya hanya ingin memberikan sedikit istilahnya, bukan saran, tapi mungkin bisa jadi perenungan bagi untuk perbaikan ini secara teknis. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan sudah saya buat komen di file yang kemarin sudah di-share oleh Mas Aji, sudah saya kirim ulang, tapi ini ada yang kelewat kaitannya dengan keterbacaan buku yang sekarang ini dibuat. Misalkan ini selain yang catatan yang saya kirimkan ke Mas Aji, misalkan pada halaman 136 ini tentang tabel analisis model pendidikan pada kutab. Saya sebagai pembaca merasa tabel ini terlalu kecil, sehingga saya tidak bisa membaca dengan jelas ini sebenarnya bagaimana kalimatnya. Mungkin karena saya sudah tua atau bagaimana, mungkin bisa jadi alternatif, apakah ini dibuat lampiran yang terpisah atau tabelnya diubah lagi atau bagaimana. Karena ini untuk misalkan dalam buku kaitannya dengan keterbacaan ini rendah nilai keterbacaannya menurut saya untuk yang tabel ini. Kemudian beberapa hal yang lain kaitannya dengan konsistensi penulisan, mungkin saya tidak bisa mengoreksi seluruhnya, tapi secara global ada beberapa penulisan kutab itu yang dibuat miring dan ada yang dibuat tegak. Itu nanti mungkin bisa di search, tidak semata-mata mana yang saya komen dan mana yang tidak saya komen, karena sebenarnya ini juga catatan kemarin yang telah diberikan oleh, kalau tidak salah itu Mbak Umi waktu di Tegal, cuman ada yang sudah direvisi, entah dimiringkan, entah ditegakkan, tapi akhirnya terjadi dua variasi penulisan kutab, ada yang dimiringkan, ada yang tetap tegak. Kemudian yang kedua, tadi saya juga kaitannya masih dengan konsistensi, masih menjumpai dua penulisan yang kutab Al-Jazari itu ada yang pakai strip, ada yang tidak pakai strip. Jadi mungkin perlu konsistensi itu. Yang lainnya, ini kembali saya lihat, saya nggak tahu ini masalahnya apa, tapi saya merasa di bab penutup itu kok tulisannya beda. Entah itu jenis fontnya, entah itu ukurannya, atau entah itu spasinya, saya nggak tahu. Tapi saya merasakan ini yang penutup itu beda dengan bab yang lainnya. Ya gitu aja Mas. Untuk yang komentar-komentar yang lain yang sudah ada di file yang tadi saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Ana. Saya kira kaitan yang disampaikan Mbak Ana ini betul sekali ini. Baik yang tadi bab 5 itu jenis fontnya memang berbeda, termasuk tadi konsistensi penulisan halaman 136 dan sebagainya. Itu kalau boleh beralasan karena ini dikerjakan ketika Lebaran ini Pak, karena nggak boleh mudik, jadi saya pas Lebaran mengerjakan ini ya kira-kira begitu. Jadi ya mohon maaf ini apa banyak kekeliruan, dan nanti juga saya kira dari tim layouter saya kira akan merapikan ini baik jenis fontnya maupun spasinya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini Mas Safaknya mendengar sehingga nanti bisa disamakan seluruh tulisan di buku ini. Saya kira itu ya Mas Hidayat, jadi kaitan merespon dari Mbak Ana ini. Dan terima kasih juga sudah memberikan catatan yang kaitan dengan file ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hal lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Kalau tidak ada, saya persilahkan Mas Hida menyampaikan. Ada? Kalau tidak ada, saya kira ini pukul berapa ini Mas Hida? 3 ya, Bapak ya. Ini mungkin bisa menyampaikan closing statement. Tadi ada masukan-masukan, terutama tadi kaitan teori-teori, tadi teori aliran-aliran pendidikan, saya kira perlu juga diadopsi, termasuk juga teori mutu, baik dari Juran atau yang terbaru dari Edward Salis mungkin ya, Total Quality Management in Education, saya kira lebih baru daripada teorinya Juran. Moga Mas kita untuk bisa menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih atas saran, masukan, klarifikasi, dan tambahan. Yang jelas dari masukan-masukan ini tentu akan memperbaik luwes sekalinya. Karena kalau ini ditulis hanya satu tim tentu akan agak varian teorinya juga akan berkembang dari Tegal nanti ke Banyumas ini, nanti tambah ke satu tempat lagi. Terima kasih atas masukan-masukannya, terutama aspek penambahan varian teori ya, dari mutu maupun memang kemarin arahnya itu lebih ke pemikiran atau aliran pendidikan. Cuman kita mencoba mencari kesesuaian, ini arahnya memang kalau ke integrasi ya Islamisasi, tapi ternyata nggak match karena itu lebih cocok ke pendidikan tinggi terutama. Nah, maka ya seperti saran tadi, setelah kita lihat-lihat lagi ya memang cocoknya lebih ke aliran maupun pemikiran pendidikan Islam maupun pendidikan secara umum. Nanti menjadi bahan untuk revisi. Kemudian secara umum nanti karena ini berkaitan dengan kebijakan itu mau nggak mau harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Tentunya Kemenak maupun Kemdikbud ini juga bagian dari negara yang tentunya harus hadir tadi, dan ini menjadi sekaligus istilahnya ya, masyarakat butuh, tetapi kebutuhan itu kadang hadir tidak sesuai aturan atau mereka bisa melakukannya lah, yang penting tujuan saya tercapai, kan bagian dari, kalau tadi dari Mas Fahri atau siapa tadi kan lebih ke salafi ideologinya. Nah itu kan juga bagian dari masyarakat atau warga negara, maka mau tidak mau ya harus ya bahasanya kalau tulisannya Mas Haji itu diawasi atau diadopsi, tapi ya dirangkul lah bahasanya ya, dirangkul, dibina ataupun dibimbing seperti itu agar sesuai dengan koridor negara. Karena sebagus apapun ya, se-Islam apapun atau sesuai keyakinannya, ideologinya, tapi kalau bertentangan dengan negara kan mau nggak mau harus didekati, bukan diawasi tadi ya. Nah, maka ini sekaligus membuka ruang bagi Kutab maupun semuanya dalam rangka untuk memajukan Indonesia melalui pendidikan. Karena mau nggak mau mereka juga aslinya tujuannya juga mulia. Cuman ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi kok menyimpang, kurang nasionalis dan sebagainya, itu tugas bersama khususnya pemangku kebijakan dalam mengawal hal itu. Karena mau tidak mau kalau hanya masyarakat juga kacau, kalau hanya pemerintah juga tidak jalannya seperti itu, gitu. Nah, maka keduanya harus saling hadir dalam posisi mencerdaskan bangsa. Mungkin cukup itu. Terima kasih atas
masukan, kritik, dan nanti akan kami revisi karena ini juga uji validasi, memang tujuannya seperti itu. Dan kami selaku fasilitator ataupun yang membawakan pada siang hari ini, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibda atas paparan yang sudah disampaikan. Sebelum saya tutup, Mbak Novita atau Bu Marifah, ada upacara penutupan Pak Kepala enggak? Apa langsung ditutup saja? Pak Mudis, Pak Wahab, Ibu Wahab. Bapak Ibu yang kami hormati, ini alhamdulillah rangkaian acara dari pagi sampai sore hari ini sudah kita lalui, dan kami mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih atas kerauhan Bapak Ibu semua, atas sumbangsi pemikiran Bapak Ibu semua. Sekaligus juga mohon maaf barangkali di dalam kami merancang kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, ada tutur kata, sikap, dan perilaku kami yang kurang pas, kurang sopan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan, dan mohon yang belum melengkapi presensi ataupun ada tanda tangan yang belum ditandatangani bisa ditandatangani di bagian panitia di belakang. Sudah semua Mas Eko, alhamdulillah. Ada oleh-olehnya ada Mas Eko? Ada Bapak. Oh, coffee break masih ada ya? Oh, masih ada coffee break Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak terbatas sampai di sini. Ada pertemuan lagi meskipun di acara dan kegiatan yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau berenang juga saya kira tidak ada larangan. Masih ada waktu. Mohon maaf atas nama Bapak Singgi Mu'awid, Mas Ewu. Oh iya, ini SPD-nya.